Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai circular queue. Langsung saja ke definisi. Circular queue adalah suatu struktur data linear di mana pengoperasiannya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out. Prinsip FIFO ini adalah elemen yang pertama masuk, maka akan keluar terlebih dahulu. Dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Dalam queue normal, kita dapat memasukkan elemen hingga queue menjadi penuh. Tapi begitu antrian menjadi penuh, kita tidak bisa memasukkan elemen berikutnya meskipun ada spasi di depan antrian. Seperti contoh pada queue ini. Queue ini memiliki kapasitas maksimum yaitu 4. Jika kita ingin menambahkan satu elemen lagi, maka queue ini akan menjadi overflow, meskipun ada spasi di depan queue ini. Karena jika kita ingin menambahkan elemen, maka kita akan menambahkan pada rear, yaitu di indeks yang baru, sehingga membuat queue ini menjadi overflow. Inilah yang membedakan antara queue normal dengan circular queue, di mana circular queue bisa menghubungkan posisi terakhir ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Selanjutnya, operasi circular queue. Yang pertama ada front, dapatkan item depan dari antrian. Pada contoh ini, front berada pada indeks 0 dengan nilai elemen 10. Yang kedua ada rear, dapatkan item belakang dari antrian. Di sini rear berada pada indeks 5 dengan nilai elemen 60. Selanjutnya ada NQ. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam circular queue. Dalam circular queue, elemen baru selalu disisipkan di posisi belakang atau rear. Jika kita ingin menyisipkan elemen baru, maka kita menyisipkannya di rear, sehingga rear yang awalnya berada pada indeks 5 menjadi berada pada indeks 6. Selanjutnya, terakhir ada DQ. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari circular queue. Dalam circular queue, elemen selalu dihapus dari posisi depan atau front. Jika kita ingin menghapus suatu elemen, maka kita menghapusnya dari posisi front. Jika sebelumnya front berada pada indeks 0, setelah mengalami DQ, maka front berada pada indeks 1. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan bahasa C untuk menjelaskan kode program circular queue. Pertama, structure queue. Kita inisialisasi dulu front, rear, size, dan array. Pada queue ini, kita memiliki size 4. Karena kapasitas maksimum dari queue ini adalah 4. 1, 2, 3, 4. Lalu front sama dengan rear sama dengan min 1, front sama dengan rear sama dengan min 1. Size-nya 4. Array-nya sama dengan banyaknya size, yaitu 4. Selanjutnya operasi NQ, yaitu penambahan elemen. Pada queue ini, pada kasus pertama, queue masih kosong. Kita cek kondisi, if front sama dengan 0 dan rear sama dengan size min 1, size-nya ada 4, min 1 berarti 3, atau rear plus 1, rear-nya min 1 plus 1 berarti 0 sama dengan front. Front-nya tadi min 1 berarti tidak memenuhi syarat. Lanjut ke kondisi berikutnya, else if front sama dengan min 1 memenuhi syarat kondisi, front sama dengan rear sama dengan 0. Array, rear-nya 0, berarti value. Kita masukkan value yaitu 10. Berarti kita sudah men-NQ 10. Di sini front
dan di sini rear. Lanjut ke pengecekan kondisi dari awal. Ini tidak termasuk, ini tidak memenuhi, else if rear sama dengan size min 1, size min 1, 3, dan front tidak sama dengan 0, tidak memenuhi syarat. Lanjut ke else, rear increment, array rear sama dengan value. Yang pertama tadi rear-nya 0 ditambah 1 berarti 1, array rear 1, kita masukkan nilai 20. Sekarang rear-nya berada di indeks 1. Lanjut increment lagi, 1 ditambah 1, 2, array-nya 2, kita inputkan 30. Lanjut increment lagi, 2 tambah 1, 3, array-nya 3, nilainya 40. Oh ya, ini tadi rear-nya mengikuti tadi di sini dulu, baru sekarang di sini. Sekarang front berada di indeks 0 dan rear berada di indeks 3. Kita cek kondisi lagi. If front sama dengan 0 dan rear sama dengan size min 1, rear 3, benar. Rear-nya 3 plus 1, itu berarti 0, sama dengan front, 0, benar. Berarti dia memenuhi kondisi ini. Print queue is full. Ya, queue-nya full. Selanjutnya, kasus baru. Misal di sini saya enq 60, 50, 40, dan di sini saya hapus. Frontnya berarti sekarang ada di indeks 1. Maka kita bisa cek kondisi. Ini sudah tidak memenuhi. Else if front sama dengan min 1, tidak memenuhi. Else if rear sama dengan size min 1, rear sama dengan size min 1, 4 min 1, 3, dan front bukan sama dengan 0. Front bukan sama dengan 0, benar, memenuhi kondisi. Rear sama dengan 0, rear sama dengan 0, array rear, array 0 sama dengan value. Kita tambahkan value 70. Sehingga rear-nya akan berada pada indeks 0. Oke, untuk yang enq segini. Lanjut pada proses dequeue. Dequeue yaitu proses penghapusan elemen. Pada queue ini kita memiliki kasus queue yang full. Kita cek kondisi. If front sama dengan min 1, tidak memenuhi kondisi. Lanjut, if front sama dengan rear, tidak memenuhi syarat. Else if front sama dengan size min 1, front size min 1 berarti 3, tidak memenuhi. Selanjutnya else front increment, front berada pada 0 tambah 1 berarti 1, kita pindahkan frontnya ke 1, increment lagi 1 tambah 1, 2, kita pindahkan frontnya ke 2,
Kita increment lagi, front plus 1, 2 plus 1, 3. Sekarang front berada pada rear, sama. Sehingga kita cek kondisi lagi. If front sama dengan min 1 tidak memenuhi. If front sama dengan rear, ya memenuhi. Front sama dengan min 1, rear sama dengan min 1. Front, rear, min 1. Berarti kita melakukan penghapusan di sini sehingga membuat Q ini menjadi kosong. Pada kasus ini, kita cek kondisi lagi. If front sama dengan min 1, benar. Print Q is empty. Ya benar, Q-nya kosong. Selanjutnya, pada kasus baru, saya in Q di sini 40, 50, 60. Front berada di 40 dan rear berada di 1. Kita cek kondisi. Yang ini tidak memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Else if front sama dengan size min 1, size-nya 4, min 1, 3, memenuhi. Berarti front sama dengan 0. Berarti kita melakukan DQ, front menjadi 0. Dan di sini kita lakukan DQ. Jadi seperti itu untuk DQ. Selanjutnya display. Ini untuk menampilkan elemen yang ada pada Q. Di sini kita memiliki Q yang full. Kita cek kondisi. If front sama dengan min 1, tidak memenuhi. If rear lebih besar sama dengan front, rear lebih dari sama dengan front, 3 lebih dari sama dengan 0, benar, memenuhi. For I sama dengan front, front 0, untuk I lebih kecil sama dengan rear, 0 lebih kecil sama dengan 3, maka akan dilakukan increment terhadap I. Sehingga print array yang pertama, yaitu I sama dengan front, 0, yaitu 10. Selanjutnya, increment I lagi, jadi 1. Nilai elemen 20. Increment I lagi, jadi 2. Nilainya 30. Increment I lagi menjadi 3. Nilainya 40. Seperti ini untuk display Q. Nah teman-teman, cukup sekian pembahasan materi circle Q dari saya. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang saya paparkan tadi. Terima kasih.